Inilah kita mulai ngendong jamaah. Kita baru jalan menuju rumah salah satu jamaah kita yang sudah mendaftar dulu, yaitu Pak Eko Widiarto. Ini tim saya udah masuk duluan. Jadi disambut sama Pak Eko. Aduh, mana Pak Eko? Salam. Oke, kok baru ada acara Pak? Apa ya? Pensiun ya? Oke, selamat pensiun ini. Tadi teman-teman, kita hanya pengen dong aja sih. Intinya selama ini kan cuma lewat itu, lewat Zoom atau pengajian-pengajian formal ya. Pengennya ya nyapa jamaah datang lah. Makanya sifatnya umum siapapun dan tidak ada rekayasa acara apa-apa. Ya mengalir aja. Jadi pengen ya kayak orang bertamu lah. Ngobrol terus yang biasanya ditamoni ustadz mesti takon agama kan biasanya begitu. Itu aja sebenarnya nggak ada. Pengen tekem nih ora Pak. Ya pik tek naik ya. Nek di prospek lah wis pensiun iki ora prospek. Al kepengen nyantri. Nggih. Yang itu ki malah sekalian makan siang udah disiapkan guys. Jadi memang konsepnya begitu. Makanya kemarin ada yang nanya sama Mas Ion, Mas saya ngumpulin jamaah nggak usah. Memang kalau ngumpulin jamaah jadi pengajian ya. Nanti malah jadi beratin jamaah gitu maksudnya. Nggak ada udah ini. Ya kecuali kalau memang pas ada acara, ada momen pas dilalah ya nggak ada masalah. Pas nilai momen kalau saya waktunya bisa saya datang ya nggak masalah gitu loh. Cuma pengennya lebih dekat begini aja sih. Jadi cuma masalah misalkan dengan undang saudara-saudaranya dengan sendiri sama masyarakat sekitar ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi ya kita sih pengennya santai aja. Gitu. Ketika kita berbicara masalah digital, sementara masyarakat kita kan juga belum semua bisa dan belum semua memiliki akses ataupun mungkin perangkat untuk digital itu sendiri. Yeah. Nah kemudian terkait juga dengan maraknya penipuan-penipuan yang lewat digital. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah juga mungkin ini sudah terkait dengan kunjungan Ustadz nih. Bagaimana peran seperti ini ya pertanyaan. Peran seorang ustadz dalam rangka mengantisipasi banyaknya penipuan-penipuan yang lewat teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan itu sebenarnya tadi. Kalau maksud dan tujuan ustadz oke lah sangat-sangat baik. Tapi juga kadang-kadang dari sisi jamaah emang temen ya yang Pak minta gara-gara kok menggoda kan. Jadi jangan salahkan ketika misalnya aku hari ini sudah ada jadwal nih dari Pak Ustadz, aku memang teman-teman yang menggoda kan. Nah akhirnya kan mau nggak mau kadang-kadang nyari temen. Itu jadi itu semuanya juga kadang-kadang ya non sewu enggak lagi apa-apa. Ini juga terkait dengan kapasitas Ustadz itu sendiri gitu loh. Jadi kalau yang perasaan ini juga kayak tadi teman-teman menggoda rekan dok. Makanya tadi saya mencoba menahan. Intinya sebenarnya sekarang oke lah kalau misalnya tentang Ustadz ini Ustadz secara umum ya. Mungkin ketika berbicara surga dan neraka itu sudah lazim. Tapi ketika kemudian berkaitan dengan kejahatan dunia maya, advice apa yang bisa kita untuk keluarga kita ya? Karena apa? Sekarang kan boleh dikatakan zamannya ke bonus budel kan. Iya. Padahal budel orang disusu. Artinya apa? Artinya dari sisi teknologi kita bagaimana membekali anak kita supaya tidak terjerumus ke dunia maya. Dunia maya dalam tanda petik teknologi di perbankan banyak penipuan. Kemudian juga saya sempat mendengarkan berita dari radio, Departemen Agama sudah meloloskan 550.000 sekian untuk kemudahan bisa menikah dini.
Dan menikah dini itu debat dengan segala keterpaksaan yang memberikan rekomendasi karena hamil duluan. Ya, karena kasus ya. Karena kasus sehingga debat dengan segala keterpaksaannya. Nah ini kan juga mungkin ketidakberdayaan orang tua dalam hal mengantisipasi teknologi yang ada di anak-anak. Iya. Ya itu memang nopo nggih. Satu kan memang faktor zaman ya. Nabi udah ngendika ana wasaka hatain. Saya dan hari kiamat seperti dua jari ini. Wa farraja bainahuma. Hanya agak merenggangkan. Artinya karakter akhir zaman diantaranya memang perkembangan begitu cepat. Jadi memahami waktu berjalan cepat itu bukan sekedar waktunya sing kerasa cepat, tapi juga segala sesuatu cepat banget gitu. Nah, kalau dipahamkan sekarang segala waktu cepat juga bisa dipahami adanya teknologi internet kan cepat banget sekarang. Kalau dulu orang mau komunikasi dadak nyurati tekan Jakarta telung dina ya. Gitu ya. Kecuali nambah duit sidik nganggo Telegram. Iya kan? Tapi kan ada Telegram terus konotasinya pakai apa Telegram siapa sih mati yo. Iya, Telegram tuh mati. Terus zaman dulu kalau mau transfer pakai warkat itu ya apa ya? Wesel itu. Nah, sekarang kan nggak cepat. Yaitu sebenarnya yang paling utama sabda Nabi itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Dan dalam keluarga itu yang paling utama kan komunikasi, Pak. Ya karena sekarang kita mau anti teknologi nggak mungkin. Bocah dilarang orang dolan HP, dolan karo kancane ya nyelangun HP-ne kancane. Nggak bisa gitu. Iya wis sing-singna. Artinya memang sudah zamannya dan yang jadi masalah yang salah bukan teknologinya. Dan nggak perlu kita nyanyi siapa yang salah, nggak perlu kata Mas Yan. Apa? Yang TikTok ya Pak? Entah siapa yang salah. Oh bagus. Malah ngerti ya, isin ya. Nah itu. Tapi itu kan teknologi semuanya kan seperti pisau, bisa buat bunuh, bisa buat ngeracang-ngeracang memasak gitu loh. Jadi teknologi itu bagus, kita tambah teknologi serba susah. Ya kan? Saya waktu umroh tahun 2017 atau 18 pertama kali itu. Bukan, yang tahun 2015 malah. Awal-awal. Itu orang di imigrasi itu udah nggak perlu manual waktu itu di Abu Dhabi, kalau nggak di Abu Dhabi di Dubai. Paspornya aja tuh tempelin tokpel gitu ya. Ya, barudak masuk. Di Indonesia belum lama lah ada. Itu pun sering macet-macet nggak bisa tetap manual. Ya tapi memudahkan jadi nggak perlu antri panjang gitu kan sekarang terus. Ya. Ya, saya sebagai ustadz dengan adanya internet apa tertolong. Nah saya mungkin sudah bertahun-tahun nggak buka kitab, kecuali pas ngajar gitu. Kenapa? Yuk kitabnya di sini ada semua. Kitab mau tafsir tinggal ketik aja di Google itu tafsir apa nanti keluar. Nah, iya itu Quran itu. Jadi mau cari hadis keluar. Jadi saya kalau mau ceramah, Ustadz kok orang tahu sinau? Jadi siapa? Nyong sinau ini kayak kita lagi nyekel HP, kok jadi lagi browsing sinau. Kurang orang ngerti gitu loh. Ini saya interupsi ya. Mau dan mau. Ini nanti perjawaban ini kan belum selesai, tapi mau nyambung. Iya. Tapi gini dan yang dan semua dan Aziz. Nyubi mau ditelepon jole. Dan aku senang ngarep rumah. tak apa tak jemput di depan rumah dan. Tadi kebetulan Pak Aziz. Pak Aziz sama Pak Karsum itu. Dan Ramin. Jadi gini, tapi ada yang gini Pak Ustaz. Ini sih apa benar tidak? Jadi gini. Baca Quran itu kan harus membaca benar kitab. Soft. Tapi sekarang karena zamannya digital, kita kan saya juga begitu, makanya mending pakai ini, ya. Jadi, nah ini sama nggak ini? Ya baik hukumnya, baik pahalanya. Ya. Karena ini kan digital bukan. Nah itu. Dah, sampun. Nanti jawabkan jenengan ya. Bu, Al-Quran turun berupa kertas Quran apa bacaan dan bunyi? Bunyi dan lafadz. Ya, ini. Bunyi dan lafadz kan? Bukan berupa Quran kan? Itu Quran dalam pengertian buku. Ya sudah, berarti zaman Nabi itu Al-Quran itu turun dalam bentuk lafadz. Bunyi, makna, ya kan? Bukan dalam bentuk tulisan.
Nah, para sahabat waktu itu lebih banyak hafalan dibanding membaca. Ya kan? Karena budaya baca tulis itu pada zaman Nabi itu masih sangat sederhana. Orang bayangkan lah 1400 tahun yang lalu. Orang Indonesia jangankan 1400 tahun yang tahun 70 sing buta huruf ngaduk-ngaduk, apalagi 1400 tahun yang lalu. Teknologi baca tulis masih sangat sederhana. Yang bisa baca itu hanya Bani Umayyah kebanyakan. Kalau nggak salah ya, Bani Umayyah itu pun hanya beberapa orang saja yang bisa membaca dan menulis. Jadi kemudian Al-Quran itu ditulis dalam apa? Dalam kulit, dalam tulang ya. Baru pada masa Khalifah Utsman bin Affan dituliskan secara lengkap. Jadi dulu dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi kodifikasi. Kodifikasi gue ngumpulna semua catatan-catatan dan itu dibentuk tim. Itu jadi di Masjid Nabawi itu ada Zaid bin Sabit, ada para sahabat itu termasuk Umar bin Khattab yang hafal Quran. Begitu nyerahin catatan Quran langsung dites. Gitu ya. Ditanya, ada 2 orang saksi bahwa Quran itu saat itu ditulis di hadapan Nabi. Gitu. Kalau enggak diterima. Sampai kemudian ya dikumpulkan pada zaman Abu Bakar, zaman Umar juga karena cuma 2 tahun kalau enggak salah masa kepemerintahannya sebentar, ya belum sempat diapa-apain. Baru pada masa Utsman bin Affan disalin, teknologinya sudah ada, baru disalin dalam buku. Makanya sekarang ada istilah Quran Utsmani itu. Karena ditulis pada zaman Utsman. Dan tulisan Arab zaman dulu, Bu, Masya Allah, kayak sandi rumput, gundul ceprul, harokat urungana, titik urungana, itu awal-awalnya loh. Terus baru pada zaman Khalifah Utsman bin Affan mulai itu. Dan sempurna menjadi sekarang itu tahun masuk abad ketiga, pada tahun 265 kalau saya oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, baru dikasih titik, koma, harokat gitu. Artinya maksud saya apa? Zaman Nabi dulu jarang dijumpai orang baca Quran pakai buku, nggak ada, semuanya hafalan. Nah, berarti Quran yang ditulis di kertas itu kan hanya sebuah alat, buku Quran. Tapi karena kertas menjadi mulia karena ada tulisan Qurannya, makanya harus dimuliakan begitu. Nah, jadi orang baca Quran tidak harus lewat buku. Jadi kalau orang baca sudah hafal kan nggak lihat buku. Apakah pahalanya beda? Malah lebih utama baca sing hafalan. Karena dia menghafal, membaca dibanding sing baca apa? Buku. Jadi kalau jenengan tanya baca Quran di HP sama Quran di Al-Quran itu lebih utama mana? Nggak ada yang lebih, sama aja. Gitu, sama aja. Tak kira tadi nanyanya gini, terus kalau megang Quran kan nggak utuh nggak boleh. Nah, HP kan ada Qurannya. Nah, terus saya sampai ke sana. Monggo. Enggak, tak kira ke situ. Tadi jebulanya itu. Tapi enggak apa-apa. Ya kalau itu sama juga, kalau HP ada Qurannya boleh dibawa kamar mandi enggak? Ya dibahas oleh beberapa ulama sekarang enggak boleh karena ada Qurannya. Lah, tapi kan dia nggak terlihat, dia kan bentuknya soft file. Kalau bentuknya soft file menurut saya sama dengan hafalan Quran dalam otak kita. Jadi kalau ini HP ada Qurannya padahal sudah ditutup, ya asal sudah ditutup loh ya. Ya sudah, ya itu udah di dalam sebagaimana hafalan Quran dalam otak kita. Lah kok nggak HP sing ana Qurane nang kamar mandi roli. Wong sing hafal Quran sireh orang mlebu Quran, orang mlebu kamar mandi dong. Ketika pipis dia sireh nang jaba kayak gitu. Kenapa sih? Ana hafalan Quran. Enggak, ini. Ya, tapi betul kok itu juga logika juga. Ya artinya. Pertanyaan kalau Al-Quran dalam bentuk nusa, di situ kan seolah ada pengesahan. Ada pengesahan dari instansi terkait atau dari apa bahwa dipastikan itu asli. Nah, kemudian kalau kita misalnya bukan asli, Pak. Bahasanya itu tashih. Tashih itu bahwa Quran ini telah diteliti oleh lembaga yang berwenang, bahwa benar-benar sudah benar 30 juz itu. Itu beda. Jadi tidak ada Quran yang asli. Ya maksudnya itu ya. Maksudnya yang di asli maksudnya itu sudah
ditashih, sudah dicek oleh lembaga yang berwenang, dalam ini Kementerian Agama yang membidangi masalah lajnah Quran itu, pentasihan Quran, bahwa semuanya ini sudah sesuai, tidak ada yang keliru. Nah kalau tidak ada itunya berarti tidak bertanggung jawab gitu loh. Itu yang di HP. Yang di HP kan ada programnya, ada program-programnya, dan dia biasanya copyright, ada copyrightnya. Jadi seperti program apa, saya pakainya misalkan Umma, ya Umma ini kan sudah terdaftar, gitu loh, bahwa Quran yang ada di situ itu sudah sesuai. Lah kalau untuk jamaah kan, untuk kita kan nggak ngerti nih mana yang itu tadi kegagapan teknologi jamaah kan nggak seperti saya lah, misalnya tiba-tiba mengupload saja yang penting ada. Kan kita nggak tahu nih ini udah bener apa belum. Nah ini tadi saya lanjutkan dengan ini nggak, Bu. Jadi Pak juga tadi masalah teknologi kan belum selesai tadi saya bilang. Jadi teknologi ini harus dimanfaatkan. Tadi saya bilang kalau sekarang bagaimana anak-anak kita, nggih kan? Saya putusin. Ya kita lebih banyak pendekatan komunikasi, Pak. Tuh, kalau nggak ada komunikasi, kedekatan dengan anak itu membuat anak kemudian tidak terbuka. Nah, karena anak terbuka, tentu dia nggak ada yang disembunyikan. Itu loh, sehingga kita juga memberi pengertian ke anak bahwa teknologi itu ada baik, ada buruknya itu. Jadi manfaatkan internet, manfaatkan ini gitu ya. Saya di rumah pakai wifi, anak saya nggak saya larang gitu ya. Tapi dengan adanya pengertian-pengertian itu dan ada pengawasan, ada komunikasi, insya Allah kita yakinlah anak kita tidak ke hal-hal yang demikian. Betul Pak, sekarang ini banyak orang pinjol ya. Bocah SMP Pak, SMP itu pada pinjol. Ya, karena pegawai pinjolnya itu cerita ke saya, ya pinjolnya bukan adalah namanya gitu. Yang dia, wah anak-anak sekarang pada beli iPhone itu, pada beli itu, loh dari mana? Ya utang itu. Jadi kan nggak ada jaminannya, cuma alamat rumah. Tahu-tahu nanti yang ditagih orang tuanya, kan pakai ini Pak. Karena dia ngelihat di situ lah. Itu kan karena tidak ada keterbukaan dengan orang tua. Tapi kalau ada keterbukaan dengan orang tua, gaya hidupnya anak sehingga kita bisa diskusi dengan mereka. Intinya jadi pendidikan. Kadang-kadang orang tua itu nun sewu lah ya, kerja gitu, anaknya titipna sekolah wis gitu. Padahal sebenarnya anak juga butuh perhatian kita. Ya kita kalau pulang, saya aja misalkan saya rasakan itu karena saya dulu punya pengalaman banyak ya nun sewu. Ya. Udah banyak ini. Mau metang terus ada bali-bali kayak. Ya. Ini juga diajak kesuwen Mas Yon. Beliau mau istirahat kasihan. Jam 2:30. Jadi ada pengalaman gini. Saya punya kisah, ada beberapa tokoh yang dianggap tokoh, tapi anak orang sing dadi. Bukan orang dadi loh, orang ngikuti jejaknya loh. Itu loh Pak. Ya gimana ngikuti jejaknya loh, dia sibuk ngasih, kayak misalkan saya kan ngisi pengajian di mana-mana. Pertanyaannya, sing mulang anakku siapa? Iya kan, gitu ya? Enggak, maksudnya mas bicara pendidikan. Guru TK, dia pagi berangkat. Padahal dia punya anak kecil. Nah dia mulang anaknya wong. Anaknya dewek sama sing rumah. Terus kita pulang kerja. Sing lucu maning kayak saya kan dosen ya, atau ada yang guru sedina mulang anaknya wong kan, balik rumah anaknya dewek ngelendot, ibu kesel lah, misalnya gitu loh, ya kan, anaknya dewek ngelendot, bapak kesel lah, loh padahal nyong bapak kalau ibu gue kesel mulang anaknya wong gitu, anaknya dewek kapan mendapatkan itu yang kadang-kadang orang tua nggak perhatikan, bapak kesel, ibu kesel, gue duit gue kowe gitu kan, padahal anak nggak cuma butuh itu gitu, anak butuh kasih sayang, karena pendidikan terbaik untuk anak itu keteladanan, kasih sayang. Kalau masalah ilmu pengetahuan teknologi ya wis sekolah wis lah. Kita dengan anak kita lebih pintar anaknya dewek. Wong siki bocah SD PR benyong wis ora teng jawab. Saya ora anggar putrane kecuali guru SD ya. Siki mbok wis beda ya pelajarane bapak mbiyen. Iya kan? Pelajarane bapak mbiyen udah kayak kowe. Beda kan siki wis dur-dur banget lah. Artinya dari itu kita udah nggak ragu. Tapi yang dibutuhkan anak sekarang apa? Kasih sayang, terus kepercayaan. Jadi anak tuh kadang butuh nyokor dipercaya baik sih gitu. Padahal, tapi kepercayaan itu muncul dari setelah kita yakin bahwa
selama ini ada komunikasi yang baik sehingga dia tidak pernah menyembunyikan sesuatu gitu. Jadi selalu terbuka, ada apa-apa terbuka itu loh Pak. Nah kalau itu insya Allah masalah teknologi tadi yang dengan khawatirkan anak-anak kita bisa terminimalisir lah. Saya tidak mengatakan tidak akan terjerumus dalam pergaulan yang nggak baik melalui medsos, ya belum tentu. Cuma kan bisa diminimalisir. Sebenarnya itu kedekatan anak dengan orang tua itu yang selama ini diabaikan. Tuh, anak butuh dipercaya, anak butuh dipeluk, anak butuh diperhatikan gitu ya. Gitu. Yang ini saya baru dapat cerita baru ini dari adalah cerita gitu. Anak-anak tuh ya usia SMP, SMA atau baru lulus SMA itu sebenarnya butuh perhatian penuh dari orang tua. Tapi kadang-kadang kita karena sibuk dengan kegiatan kita terus menganggap lah kok wis gede lah, sora patut dekwekna gitu kan. Akhirnya anak itu kadang bermain ke tempat temannya, dia melihat orang tuanya temannya dengan temannya itu begitu-gitu, dia iri. Akhirnya kemudian aku diangkat anak lah gitu. Jadi kayak jadi anak angkatku, padahal dia juga punya orang tua gitu loh. Bahkan terus curhat kemana-mana, aku kurang perhatian orang tua gitu. Nah itu yang kadang-kadang orang tua nggak memperhatikan itu loh. Dan itu banyak kasus-kasus kayak gitu. Jadi Masya Allah, makanya insya Allah kalau ada kepercayaan itu anak-anak bisa ini. Ya saya sih tidak menjamin anak Ustadz kepriwe. Ya anakku sih nang pondok sih aman. Orang dolanan dia ya. Tapi setelah keluar dari pondok gimana? Ya anak saya rata-rata HP bekas saya semua gitu. Ya jadi HP ku bosan gua anak, bukan bosan kan. Ustadz kan HP ini ya orang kudu larang tapi ya sing bisa muat akeh lah. Ya, yang enggak lah. Lah kadang-kadang anak antri serius soalnya. kecuali anak yang kuliah baru saya beliin HP, Pak. Serius. Anak yang saya kuliah beliin HP pun karena dia kebutuhan, dia kos di luar kota, harus ini gitu. Tapi kan saya udah bilang gitu, ada kepercayaan di situ. Terus ya saya yakinlah dengan pendidikan sekolah di pondok dulu dengan saya memberikan pemahaman, mudah-mudahan dia paham. Dan anak-anak saya yang di pondok nggak pernah nuntut. Bahkan HP-nya kadang pada pecah-pecah kayak bekasnya tinggal nih baik. Nyu malah karo bojo sing melas gitu kadang-kadang. Bocah melas gitu. Ya padahal teman-temannya HP-nya bagus-bagus. Kadang-kadang pulang dari pondok ketemuan karo kanca-kancane sing pada sekolah di sini, HP ku pecah diketawain Pak katanya. Ya udah buat apa kamu gitu loh. Kan anak jadi paham. Jadi teknologi kita nggak bisa menghindari, tidak bisa berlari, itu juga anugerah. Itu kan syukur kita ada teknologi gampang maksudnya apa-apanya dari harap transfer orang perlu antri bank tinggal itu loh. Nyenengnya transfernya kan tinggal Ustadz rekeningnya pira, kekirim langsung transfer itu. Misalnya kayak gue. Orang datang antri kok ya saya antri nang bank gitu. Iya. Itu kan teknologi kan? Iya. Makanya ya ini syukuri tinggal bagaimana kita mensikapinya tadi gitu loh Pak. Jadi nggak bisa kita pungkir. Kalau kita lari kemudian ayo nang hutan bae melarang itu ya nggak mungkin. Kembali hidup susah lagi. Tinggal disyukuri. Ya tadi saya bilang ada manfaatnya, ada madharatnya. Gitu. Lebih besar mana? Tergantung pemakaian. Gitu ya. Tergantung pemakaian. Contoh kayak sekarang. Anak saya lulus pondok. Ya, dia sangat terbantu dengan ini Pak. Mencari informasi sekolah, beasiswa gitu loh. Iya kan kalau tidak ada zaman saya dulu kan kurang koran. Maca nang koran ya, ada pengumuman beasiswa apa gitu loh Pak. Sekarang Masya Allah gitu. Iya, atau nunggu dari sekolah ya pokoknya terbatas. Sekarang tinggal pakai ini cari-cari gitu. Bahkan sekarang seleksi perguruan tinggi sudah banyak yang administrasi loh gitu. Tinggal upload itu. Kemarin saya bikin paspor juga pakai ini waktu saya ke mal pelayanan publik itu tinggal bawa fotokopi, datang sana udah wawancara sedikit, foto tadi. Semua berkas sudah saya upload di sini. Ya, ini besok saya mau dengan teman mau seminar di Malaysia. Ya cuma daftar lewat ini, terus upload makalah lewat ini, ya udah. Itu kan teknologi. Tanpa teknologi ya, aduh susah. Sekarang zaman dulu mau beli tiket pesawat ya, waduh. Sekarang beli tiket pesawat pakai ini, orang perlu ada buktinya kurang nganggo etiket ya. Belum maring check in gue tok masuk. Kereta api juga kayak gini tok udah. Ya itu teknologi. Jadi orang Islam tuh justru harusnya maju ke depan gitu. Kita yang kayak contoh kita haji umrah kemarin kan
bagaimana kecanggihan-kecanggihan di Arab Saudi gitu yang Kenapa ya ada yang bilang itu kita kadang-kadang suka apa ini memang golongan yang paham banget Islam atau memang ini sengaja menjegal Islam apa memang ini sengaja sepertinya kok harusnya begitu sesuatu yang Rasulullah nanti. Enggak, yang dimaksud bid'ah itu ya menurut dia apa? Takoni dhewe kadang-kadang sih ngomong bid'ah siapa? Jangan orang. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru yang diadakan dalam masalah agama. Maka tidak ada bid'ah dalam masalah dunia. Makanya secara khusus kalau di Muhammadiyah kenapa ada istilah pertama yang dirumuskan di Majelis Tarjih Manhaj Tarjih Muhammadiyah kan 5. Apa itu agama, apa itu ibadah, apa itu dunia. Kenapa dunia dipisah dengan ibadah? Supaya membedakan. Contoh kayak gini, adzan Bu. Sing agama dalam adzan itu apa? Lafadz adzan itu agama. Terus orang yang mengumandangkan kan kudu lanang. Itu agama. Dan Islam. Iya, gitu. Jadi anggar lafadznya dirubah-rubah ora oleh bid'ah. Ke lafadz adzan ke ora pengaruh sih ganti dangdut bae ya misalnya. Enggak bisa. Kayaknya anggar sing adzan ayu ting ting lebih akeh sing teka itu enggak bisa. Tetap kudu lafadz adzan yang mengumandangkan juga harus laki-laki, yang ketiga tempat mengumandangkan. Itu juga kalau untuk sholat berarti harus di masjid. Ya, gitu kan? Nah, terus yang keempat waktu mengumandangkan. Itu yang agama. Bukan doanya ya, Bang. Nah, enggak, makanya dipisah. Itu yang agama. Berarti kalau yang agama ini harus sesuai ketentuan Nabi. Kalau di luar ketentuan Nabi berarti bid'ah. Begitu, Bu. Misalkan azan dengan dengan kalimat dirubah gitu. Kalau nada adzan itu bukan syariat, itu budaya. Jadi mau adzan langgan Jawa nggak masalah, ya. Jadi adzan itu nggak harus kayak Mekah kabeh gitu. Nang Jawa, nang Indonesia, wong Banyumas adzan ya nada Banyumas ya sah bae. Karena itu bukan agama gitu loh. Kecuali nadanya digawe-gawe dangdutan lah itu masalah ya. Diiringi musik, adzan diiringi musik meliwat kasih teka itu masalah. Itu loh, Bu. Lah, berarti di luar ini apa? Dunia. Bukan bid'ah. Berarti apa? Towane, sound systemnya begitu. Itu bukan bid'ah, gitu loh. Contoh apa lagi? Sholat tuh yang agama apa? Waktunya, caranya, ya kan? Ketentuannya, tempatnya. Adapun menutup auratnya. Adapun terus nganggo sajadah, nganggo apa? Lah itu kan alat. Alat itu dunia. Jadi enggak termasuk bid'ah gitu, Bu. Orang haji zaman Nabi numpak onta, ya itu bukan bid'ah. Memang istilah bid'ah bukan itu. Karena itu dunia. Nah, gitu. Jadi kalau haji zaman Nabi pakai onta, tawaf boleh pakai onta. Sekarang tawaf pakai kursi roda. Terus malah sekarang pakai yang disewakan itu wingi. Motor elektrik. Ya enggak bid'ah gitu. Zaman Nabi enggak ada ini motor elektrik. Wah, ini alat. Apa yang ngene kon tawaf nganggo onta zaman siki telepongnya maring ndi gitu loh. Gitu loh. Jadi bisa jadi pemahaman dia yang tentang bid'ah yang tidak benar kalau memang begitu. Atau kalau memang pemahamannya dia benar, mungkin dia terlalu saklek gitu loh. Jadi tidak bisa membedakan mana bid'ah dengan bukan bid'ah. Itu. Lah kok nggak bid'ah, dewek bid'ah ke kelambine. Iya kan ada yang kayak gitu. Iya. Harus sesuai dengan Rasul. Terus beli sesuai Rasul nggak kelambi apa? Semua gitu. Terus nggak kelambi apa? Lanji makanya di saya tuh kadang-kadang berpikirnya kayak gitu. Saya cocok dengan pendapatnya Pak Ustaz. Nah kalau memang harus seperti Rasul betul-betul lah apanya zaman sekarang. Kalau kita harus ulang terus sesuai Ya. itu terus kan Harus seperti Rasul pada masalah agama. Nah, itu digarisbawahi. Masalah adalah kalau dilakukan di masjid gimana hukumnya? Kan gitu aja. Kalau tidak dilakukan di masjid, nggak ada masalah. Oh itu budaya kok. Tapi masih bermasalah misalkan